Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Kartikasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis puisi menurut isi, kemudian menurut perkembangan. Namun kali ini kita akan fokus kepada jenis-jenis puisi yang menurut isinya saja. Nah, jenis-jenis puisi menurut isinya di sini ada puisi lirik, puisi naratif, puisi dramatik, dan puisi deskriptif. Kemudian yang menurut perkembangan itu sendiri ada puisi lama, puisi modern, dan puisi mutakhir. Nah, yang pertama ini ada puisi lirik. Puisi lirik yaitu merupakan jenis puisi yang mengutamakan gambaran suasana hati, perasaan, pengalaman, penghayatan, perenungan yang dalam puisi ini itu bersifat individual atau biasa disebut dengan impresif. Nah, kata ganti dalam puisi ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau orang pertama. Kemudian jenis-jenis puisi lirik ini ada 3. Nah, ada elegi yang mengisahkan tentang puisi duka, berduka. Kemudian ada serenada yang berkisah tentang kesenangan. Kemudian ada ode, yaitu yang berisi tentang pujian. Nah, di sini ada satu contoh puisi berjudul Kepada Orang Mati dari karangannya Etsa. Nah, di sini kalau dilihat-lihat, kata ganti orang pertamanya itu aku. Kemudian di sini dia menceritakan pengalamannya dia. Kemudian ada penghayatannya itu seperti apa. Nah, kita langsung ke pembahasan tentang puisi ini aja ya. Pembahasan contoh puisi tersebut yaitu berisi dalam puisi tersebut penyair menyampaikan perasaannya tentang bagaimana memaafkan orang yang sudah mati. Kemudian bagaimana orang mati memaafkan perbuatan orang hidup yang sebenarnya mustahil. Kemudian penyair menunjukkan keresahannya tentang kematian. Maksudnya pengarang itu dia tuh takut tentang kematian, dia belum siap tentang menghadapi kematian. Kemudian yang kedua ada puisi naratif. Nah, puisi naratif ini berdasarkan cara penyair mengungkapkan gagasan pikirannya itu seperti apa. Nah, puisi ini biasanya mengandung cerita yang memiliki urutan bertutur. Nah, memiliki urutan waktu menggunakan bahasa sehari-hari, kemudian ada peristiwa yang mewakili peristiwa kejadian tertentu yang mewakili sebuah puisi itu seperti apa. Nah, kemudian puisi ini tuh biasanya disebut puisi prosaik. Jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu ada puisi epik, puisi romansa, dan puisi balada. Nah, puisi epik ini disebut juga puisi epos, adalah puisi naratif yang menceritakan kepahlawanan tokoh. Contohnya itu seperti Ramayana. Nah, merupakan contoh puisi epik yang menceritakan kepahlawanan Rama, Mahabharata, yang merupakan epik yang menggambarkan kepahlawanan Pandawa. Kemudian ada puisi romansa. Nah, puisi romansa ini adalah puisi naratif yang menggunakan bahasa romantis, berisi kisah percintaan tokoh kesatria. Seperti contohnya itu ada Damar Wulan dan Anjasmara. Kemudian yang ketiga ada puisi balada. Puisi balada ini menceritakan tentang orang yang perkasa, yang menjadi pusat perhatian. Seperti contohnya terbunuhnya Atmokarpo. Kemudian ada puisi dramatik. Nah, puisi dramatik ini sering didekatkan dengan puisi balada atau puisi panjang. Di dalamnya tersurat adanya unsur tokoh, karakter, dialog, konflik, dan peristiwa yang menyertai puisi dramatik itu sendiri. Nah, di puisi dramatik ini menggunakan teknik dan mengedepankan audio kemudian visualnya. Nah, yang selanjutnya, nah ini ada contoh dari puisi balada itu seperti apa. Ini ada judulnya Di Tepi Danau, dari pengarangnya Sitor Situmorang.
Kemudian yang terakhir ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini yaitu puisi yang mengemukakan tanggapan atau kesan terhadap sesuatu hal atau keadaan. Pada umumnya, puisi deskriptif ini menggambarkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal, misalnya seperti ada satir, kritik sosial, dan impresionistik. Nah, satir sendiri ini berisi tentang puisi yang menyindir. Kemudian ada kritik sosial yang mengutarakan ketidaksukaannya kepada seseorang, ketidaksukaan penyair terhadap seseorang. Kemudian ada impresionistik, yaitu berisi kesan terhadap suatu hal atau seseorang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.